Yang namanya kita sebagai perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, kita kan menjalankan mekanisme yang namanya transfer risiko. Transfer risiko itu berarti risiko, kerugian atas sebab apapun ya, sesuai dengan polisnya, misalnya kayak kematian, kecelakaan, atau kerugian lainnya, itu kalau misalnya terjadi dan bisa menimbulkan kerugian bagi si pemegang polis, kerugiannya ini nanti kita akan jamin, kita yang akan cover, kita yang akan tanggung. Hanya sebenarnya di asuransi itu ada yang namanya free lookout period. Jadi saat kita sudah terima polisnya, sebenarnya pemegang polis itu berhak untuk meninjau ulang apakah polisnya itu sudah sesuai, apakah terms and conditionnya itu bisa dia terima. Bawaan ya teman-teman ya bagi para trading companies, bagi teman-teman di Indonesia Re juga, supaya kalau kita mengedukasi customer kita itu kita lakukan edukasinya itu tuh dengan baik dan utuh gitu. Dan asuransi itu kalau kita belinya di awal tuh lebih murah nggak sih? Bener banget teman-teman. Iya kan? Semakin muda usia kita beli asuransi, semakin rendah premi yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita beli asuransi di masih muda, itu biasanya kalau kita butuh pemeriksaan medis ya, itu pemeriksaan medisnya tuh minimal lah, nggak terlalu banyak banget. Tapi semakin tua usia kita beli asuransi, biasanya preminya lebih mahal. Terusnya biasanya kita juga harus ngelakuin medis yang lebih banyak lagi. Jadi nih, yuk teman-teman, misalnya nih ada yang dapat bonus akhir tahun, hore. Itu bisa langsung beli asuransi aja ya, beli polis asuransi, karena itu pasti akan banyak banget manfaatnya di kemudian hari. Pasti teman-teman ingin mengantisipasi kayak potensi di kemudian hari teman-teman harus keluar duit banyak ya nggak sih? Justru kalau teman-teman pengen punya gaya hidup yang hemat, teman-teman tuh justru sebenarnya bisa milih berinvestasi pada proteksi asuransi. Dengan punya asuransi, kalau misalnya ke depannya amit-amit sakit, amit-amit kenapa-napa gitu ya, kendaraan lah ya gitu kan, kayak oke, ada asuransi, semua tercover, aman. Halo Sobat Riu, selamat sore. Kita ketemu lagi di acara Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih gitu. Kayaknya udah sering warawiri ya gitu di acara-acara Indonesia Re. Nah kita udah kedatangan Dr. Laras. Halo Dr. Laras. Halo. Halo Mbak Ayas, Halo apa Mbak kabar? Fani, halo semuanya, kabar baik dan semoga kalian semua kabarnya baik ya. Amin. Oke, kayaknya sebelum kita mulai nih, mendingan kita kenalan dulu nih sama Mbak Ayas ini di Indonesia Re. Ini posisinya sebagai apa kali aja kan? Udah ganti posisi gitu dari yang sebelumnya gitu kan? Kita nggak tahu ya gitu. Mendingan makanya sekarang kita cari tahu lebih dalam tentang Mbak Ayas. Silakan Mbak Ayas. Oke, terima kasih Mbak Fani. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Laras Prabandini Sasongko dan mungkin biasanya dipanggil Laras atau Ayas boleh. Kebetulan saat ini posisi saya adalah di Indonesia Re Institute. Indonesia Re Institute itu adalah sebuah divisi ya teman-teman ya. Dan kebetulan saat ini saya adalah kepala departemen dari salah satu departemen di Indonesia Re Institute, yaitu Departemen Institute Learning Center. Mungkin segitu aja Mbak Fani perkenalannya, nanti kita banyak bicara lagi ke depannya. Iya nih. Nah, Mbak Ayas nih, sekarang nih kita podcast ini tuh sebenarnya spesial banget. Kita dalam rangka menyambut Hari Asuransi yang jatuh di tanggal 18 Oktober, yaitu besok. Besok ya Mbak Fani ya ternyata. Gitu. Wah, selamat Hari Asuransi nih semuanya. Ya, selamat Hari Asuransi. Nah, makanya ini kita sekarang pengen mengingatkan lagi mungkin ya gitu, mereminder lagi ke Sobat Rio semua tentang pentingnya asuransi gitu. Dan mungkin juga peran reasuransi nih, karena kita kan di Indonesia Re ini sebagai perusahaan reasuransi ya gitu, yang membackup perusahaan asuransi. Nah kita kilas balik lagi deh, refresh lagi yang sebenarnya mungkin udah pernah kita ceritakan juga ya Mbak Fani. Iya, ini udah sering kita ceritain banget nih gitu, mau di podcast, di medsos, kita sering sounding lah gitu, informasiin tentang asuransi dan reasuransi. Nah, Mbak Ayas
kita mulai serius ya gitu. Oke, baiklah. Karena sekarang ini kan penetrasi literasi asuransi di Indonesia tuh masih kecil ya, masih rendah. Masih rendah, masih minimal banget lah ya, belum optimal. Belum optimal, itu kan jadi isu dan tantangan di industri ya saat ini gitu loh. Kita lagi berusaha keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan penetrasi asuransinya di Indonesia ini gitu. Jadi bukan dari hanya industri asuransi, tapi juga pemerintah juga kan sekarang sudah mulai aware nih gitu, sudah mulai mendukung, mensupport industri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan gitu kan. Benar banget. Gitu. Nah, sekarang nih tapi kok kenapa ya gitu masih rendah aja gitu, walaupun kan sudah kita maksudnya bukan cuman di asuransi aja kan gitu, kita juga sebagai reas juga kan ikut ikut coba untuk meningkatkan literasi kan ke masyarakat, tapi kok kayaknya susah gitu. Kira-kira apa ya gitu hambatan utama yang membuat masyarakat kita itu enggan untuk berasuransi gitu? Oke, baiklah, Mbak Van, mungkin sebelum kita masuk ya ke apa sih penyebabnya gitu loh, dari kenapa penetrasi asuransi di Indonesia tuh segitu-segitu aja. Dan memang sebagaimana yang tadi Mbak Fani sudah bilang, di Indonesia penetrasi asuransi memang masih sangat rendah. Selalu di bawah 4%, belum pernah di atas 4%. Dan itu harus dibilang tuh jauh tertinggal lah dari negara-negara yang ada di ASEAN atau bahkan ya di Asia, ya jelas tertinggal gitu. Apalagi di negara-negara yang memang sudah maju gitu. Di Indonesia sendiri penetrasi asuransi pada tahun 2023 itu baru sekitar 2,64%. Itu masih minim banget gak sih Mbak Fani? Jadi bisa kebayangkan, walaupun industri asuransi itu kita selalu berinovasi setiap hari, kita selalu berupaya lah ya untuk meningkatkan penetrasi, memasarkan produk gitu. Tapi ternyata memang effortnya itu belum menunjukkan hasil yang terlalu nyata dan optimal gitu. Dan tadi Mbak Fani juga sudah menyampaikan terkait dengan literasi ya. Literasi dari masyarakat Indonesia untuk di asuransi sendiri itu juga masih rendah, yaitu sekitar 31,7%. Jika dibandingkan dengan literasi di bidang sektor perekonomian lainnya ya, seperti misalnya di banking, itu tuh masih juga tertinggal. Jadi kalau tadi asuransi itu tingkat literasinya itu di 31,7%, kalau banking itu sudah di 49,9%. Jadi memang ada gap yang lumayan. Itu seharusnya teman-teman membuat kita bertanya-tanya ya nggak sih Mbak Fani, kayak kenapa gitu loh penetrasi asuransi di Indonesia masih segitu-segitu aja. Tingkat literasi walaupun kita udah pemasaran, edukasi ya di mana-mana, kok kayak masih segitu-gitu aja. Pasti ada penyebabnya. Dan tahu nggak teman-teman, kira-kira apa yang menyebabkan penetrasi dan literasi dari asuransi itu masih segitu-segitu aja? Yang pertama adalah faktor dari urgensi. Kita melihat nih ya masyarakat gitu. Masyarakat ya mungkin nggak usah jauh-jauh ngomongin orang ya Mbak Fani ya. Kalau misalnya kita sebagai manusia gitu, kalau misalnya kita kayak punya uang dan uang kita mungkin tidak terlalu banyak ya gitu kan, kita kan kaum menengah BPJS ya. Kebutuhan lainnya banyak kan ya. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu kan kalau kita punya uang, kita pastinya ingin memanfaatkan untuk sesuatu yang urgent, yang memang kita butuh bayar untuk saat itu. Misalnya kayak sekolah anak, misalnya kayak beli sembako gitu ya misalnya, atau bayar cicilan atau apa gitu. Itu kan memang kita akan prioritaskan tuh untuk itu gitu loh. Sementara kalau asuransi itu kan masyarakat masih menilainya kayak, oke, aku beli asuransi sekarang tapi kayaknya manfaatnya ya nunggu aku sakit dulu, atau misalnya nunggu aku kena penyakit kritis, atau nunggu aku kecelakaan amit-amit, atau nunggu meninggal dunia amit-amit gitu ya, baru si manfaat asuransinya itu keluar. Jadi orang-orang itu belum merasa beli asuransi itu adalah suatu urgensi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan. Mungkin gitu loh, orang-orang di Indonesia apalagi mungkin yang usianya masih cukup muda, merasa kalau asuransi itu memberi manfaatnya nanti-nanti saat mereka tua. Jadi mungkin mereka ngerasa kalau aku belum butuh asuransi, dan itu mungkin bisa disebabkan karena belum
ada produk asuransi yang mereka nilai itu cocok di mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka saat itu. Nah, ini makanya menjadi PR nih buat Indonesia Re dan buat teman-teman di saving companies untuk bisa mengembangkan produk itu yang inovatif, yang bisa mungkin menawarkan kebutuhan-kebutuhan yang memang dinilai penting gitu ya buat teman-teman yang khususnya masih usia muda. Apalagi di Indonesia ini kan kita mulai masuk ke era apa? Era bonus demografi, teman-teman. Jadi makin banyak orang usia muda, orang usia produktif. Jadi kita juga harus masuk ya ke kayak kebutuhan mereka nih dalam mengembangkan produk. Itu yang kedua. Nah, kita masuk yang ketiga. Ini yang mungkin menjadi inti pembahasan dari kita hari ini, yaitu pengetahuan tentang asuransi. Banyak orang yang merasa asuransi aku nggak beli deh, karena apa? Karena aku belum paham banget. Karena apa sih produk asuransi itu emang yang dijamin tuh apa aja? Oke, aku bayar premi, terus kira-kira aku bisa dapat manfaatnya tuh waktu apa sih gitu kan? Mungkin pengetahuan itu yang masih terbatas. Jadi mungkin itu sih Mbak Van, jawaban dari pertanyaannya Mbak Vanil tadi. Apa yang menyebabkan orang-orang itu masih belum tertarik membeli asuransi, sehingga si penetrasi dan literasi asuransi di Indonesia itu masih cukup rendah. Ya sih, itu tantangan besar banget ya, terutama tadi yang poin 3 itu kan, Banget. mengenai pengetahuan asuransi Iya. di masyarakat gitu, tentang urgensinya, itu kan nyangkut lagi ke urgensinya dan Mhm. merasa butuh untuk Bener asuransi itu banget, gitu iya. kan. Nah, berarti kan kalau kayak gitu ada kesenjangan informasi ya gitu, di Yes, antara yang disampaikan oleh perusahaan asuransi dan apa yang dipahami oleh masyarakat gitu kan. Terus benar. juga mungkin karena apalagi sih gitu yang bikin mereka itu apa namanya, kurang percaya gitu kan dengan asuransi nih, Bu Dokter mungkin kan Bu Dokter, Mbak Ayas. It's okay. Karena aku udah kebiasaan ngomong Bu Manggilnya Dokter, budok, heeh, ini udah terkenal dokter yang terandalkan gitu loh, Sobat Trio di Indonesia Re gitu. Nah, balik lagi nih Yes. Mbak Ayas gitu kan, tadi kita kan apa namanya, apalagi sih gitu loh yang jadi hambatan gitu kan selain tadi 3 itu gitu, yang apa ya, bisa menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat gitu kan terhadap asuransi gitu. Mungkin kan juga akhir-akhir ini kan banyak banyak apa, berita-berita ya gitu Iya, tentang industri asuransi gitu, bener. menurut Mbak Ayas tuh gimana tuh? Oke, jadi Mbak Fani kan tadi ngomong banyak berita-berita ya, dan sayangnya mungkin banyak berita itu, di antara banyaknya berita itu sebagian itu yang konotasinya kurang baik ya, konotasinya negatif lah. Misalnya kayak, oh perusahaan asuransi ini lama membayar klaim, oh perusahaan asuransi ini berbelit-belit untuk prosedurnya. Nah, itu sebenarnya kita semua noted ya, cuma balik lagi nih, kayak yang namanya kita sebagai perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, kita kan menjalankan mekanisme yang namanya transfer risiko. Transfer risiko itu berarti risiko kerugian atas sebab apapun ya, sesuai dengan polisnya, misalnya kayak kematian, kecelakaan, atau kerugian lainnya. Itu kalau misalnya terjadi dan bisa menimbulkan kerugian bagi si pemegang polis, kerugiannya ini nanti kita akan jamin, kita yang akan cover, kita yang akan tanggung. Tapi sayangnya nih ya Mbak Fani, mungkin kayak penyampaian informasinya tuh belum terlalu baik, atau mungkin tidak ditangkap terlalu baik oleh si pemegang polis, oleh si tertanggung. Jadi kayak mungkin mereka ngira, oh ya oke, selama aku bayar premi, aku akan mendapat manfaatnya gitu. Padahal setiap polis asuransi itu kan punya terms and condition, punya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya kayak klaim bisa dibayarkan kalau memenuhi diagnosa penyakit ini, misalnya kalau di klaim asuransi jiwa dan kesehatan. Atau misalnya klaim bisa dibayarkan kalau misalnya apa ya, kayak masa pertanggungan, masa polis asuransinya itu sudah lewat berapa bulan, misalnya ada yang seperti itu. Nah, informasi-informasi seperti ini nih yang sebenarnya harus tersampaikan dengan baik dan utuh ya, dari pemasar asuransi kepada si tertanggung atau pemegang polis. Misalnya kayak dia beli asuransinya itu di bank, misalnya bank insurance gitu ya produknya. Ini ya berarti si pemasar di bank ini harus memasarkan dengan baik, menjelaskan terms condition tadi, sehingga si
pemegang polis si tertanggungnya itu tidak merasa ada misinformation gitu sama. Dan itu harus dibaca juga ya Benar. polisnya itu. Kadang-kadang kan Nah, itu karena banyak kan banyak termsnya, mungkin kayak jadi ngerasanya males kayak baca oh gitu. iya itu adalah sesuatu yang standar yang ya udahlah aku okein aja gitu ya. Makanya sebenarnya di asuransi itu ada yang namanya free lookout period. Jadi saat kita sudah terima polisnya, sebenarnya pemegang polis itu berhak untuk meninjau ulang apakah polisnya itu sudah sesuai, apakah terms and conditionnya itu bisa dia terima. Dan kalau misalnya ternyata dia tidak bisa terima, ya sebenarnya itu polis bisa ya dikembalikan jadi batal gitu, tidak jadi enforce lah ya, tidak jadi berlangsung gitu itu polis. Jadi sebenarnya masalahnya mungkin masalah pengetahuan dan penyampaian informasi. Makanya di sini tuh penting banget bagi ini himbauan ya teman-teman ya, bagi para trading companies, bagi teman-teman di Indonesia Re juga, supaya kalau kita mengedukasi customer kita itu kita lakukan edukasinya itu tuh dengan baik dan utuh gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan itu juga bisa tersampaikan dengan baik kepada customer kita. Ya, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan mereka Nah, ya benar gitu. Kalau misalnya kita dari banget. awal tuh udah notice nih nanti manfaat apa aja nih Yes. gitu yang bisa diambil gitu. Terus nanti syarat-syaratnya apa aja kalau misalnya mau mengajukan klaim, supaya klaimnya itu prosesnya cepet gitu Cepat kan. dan tidak tertolak Dan ya. tidak tertolak gitu. penting Itu kan ada banget. terms conditionnya ya yang harus Yes, dipenuhi benar oleh banget. para pemegang polis itu Benar gitu. benar benar. Jadi kayak ya itulah kita harus apa ya, kayak bukan meminta sih, lebih kayak menimbulkan apa ya, supaya si pemegang polis, supaya si tertanggung kita itu juga bisa gitu loh menggali informasi dari polis yang mereka miliki gitu. Jadi ya saat memberikan informasi kita harus jelas dan kita harus encourage mereka juga gitu loh. Oke, polisnya ini sudah ada di tangan kalian dan kalian juga harus baca dengan seksama gitu. Pastikan kalau memang ketentuannya itu ya memang yang sudah disepakati dan sudah dia pahami, sehingga kedepannya tidak ada rasa kayak merasa dirugikan atau dia sudah bayar premi kok dia tidak bisa dapat klaimnya. Itu mungkin harus dibaca sih gitu. Iya, terus juga pesannya. mungkin kan selama ini kita dengarnya tuh yang negatif-negatif gitu kan Iya, tentang asuransi. Padahal tuh manfaat asuransi tuh kan banyak banget ya, bener Bu Dokter ya. banget Mbak Fani. Jadi kayak ini ya, kayak makanya nih Indonesia Re kayak ini bagus banget deh yang dilakukan oleh Mbak Fani dan tim, karena memang Mbak Fani dan tim ini di tim corporate secretary ya, corporate communication, memang mengkampanyekan awareness terkait dengan asuransi, tentang pentingnya berasuransi. Jadi ini memang yang sebenarnya harus kita dengar, karena asuransi itu penting loh. Aku tuh pernah ya, mungkin ini sedikit cerita supaya rada merasuk ke teman-teman. Masuk kalbu ya. Merasuk ke kalbu, karena biasanya kalau dari pengalaman itu tuh lebih ngena nggak Iya, sih iya, Mbak betul, Fani? betul banget. Yes, jadi memang waktu itu ada nih salah satu kerabat, dia itu orangnya bisa dibilang uangnya banyak lah ya gitu. Uangnya banyak, tapi sayang sekali mungkin dia ngira kalau sakit tuh bisa bayar pakai uang pribadi, ya nggak sih Mbak Fani? Mungkin kadang kalau kita kayak keburu-buru gitu, kita kan kayak udah deh pakai pribadi aja, pribadi biar nggak usah nunggu ACC asuransi misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak dia, oh ya udah, dia ngerasa tidak butuh asuransi karena dia tuh merasa punya uang yang cukup kalau dia sakit. Tapi teman-teman tahu nggak, hal yang tidak kita sadari adalah sebanyak apapun uang kita, kalau misalnya dipakai buat biaya kesehatan, apalagi kalau penyakitnya itu penyakit kronis ya, Iya, kayak iya. penyakit hipertensi, diabetes yang memang mungkin butuh kontrol untuk jangka waktu lama, butuh minum obat untuk jangka waktu lama, itu tuh uang kita tuh bisa habis gitu loh. Apalagi kalau kita udah sakit, kita kan nggak akan bisa produktif dengan optimal. Kita tuh Iya. mencari uangnya juga mungkin akan terganggu ya gitu loh, nggak bisa kerja maksimal lah ya. Nah itu tuh makin lama uangnya tuh makin habis gitu loh. Coba nih ya, coba seandainya itu orang dengan uangnya yang melimpah, dia itu bisa beli polis asuransi itu yang mungkin manfaatnya itu komprehensif, mungkin preminya ya nggak bisa dibilang murah, tapi paling tidak apa yang dia bayarkan itu ya sudah, dia akan mendapat manfaat yang setimpal gitu loh. Uang tabungan dia tidak akan terkuras karena dia menderita penyakit yang harus beli obat, harus kontrol ke dokter dan sebagainya. Jadi harusnya itu menjadi awareness ke teman-teman kalau oke, mungkin asuransi sekarang aku belum butuh, tapi nanti suatu saat kita butuh, ya kita akan bisa memanfaatkan manfaatnya gitu.
usia. Dan asuransi itu kalau kita belinya di awal tuh lebih murah nggak sih? Bener banget teman-teman. Iya kan? Semakin muda usia kita beli asuransi, semakin rendah premi yang bisa kita dapatkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kita beli asuransi di masih muda, itu biasanya kalau kita butuh pemeriksaan medis ya, itu pemeriksaan medisnya tuh minimal lah, nggak terlalu banyak banget. Tapi semakin tua usia kita beli asuransi, biasanya preminya lebih mahal. Terus biasanya kita juga harus ngelakuin medis yang lebih banyak lagi. Jadi nih, yuk teman-teman, misalnya nih ada yang dapat bonus akhir tahun, hore. Itu bisa langsung beli asuransi aja ya, beli polis asuransi, karena itu pasti akan banyak banget manfaatnya di kemudian hari. Bukan cuman asuransi jiwa aja kali ya. Bukan cuma asuransi sekarang jiwa. banyak kan gitu, kayak Kendaraan, rumah, pendidikan gitu kan. Terus juga iya. kalau misalnya yang suka traveling gitu Nah, kan. sekarang kan banyak tuh yang kayak umroh, Iya. asuransi travel gitu ya. Itu tuh sebenarnya tuh banyak loh manfaatnya ya. Apalagi kita nggak bisa memprediksi ya, kayak akan terjadi apa sih di kemudian hari ya. Contohnya kayak COVID kemarin lah Mbak Van. Betul. Siapa sih yang bakal nyangka di dunia tahun 2020 something ini, di mana kedokteran udah segitu majunya, medis udah segitu majunya, rumah sakit segitu banyaknya di mana-mana, kok bisa ada penyakit yang nyebabin orang itu jutaan yang kena, meninggalnya banyak banget, yang sakit dan jadi sakit berat sampai saat ini tuh jadi banyak banget kan, kayak we never know lah ya gitu. Kita Jadi nggak tahu itulah kedepannya esensi apa ya. dari asuransi itu kayak untuk mengantisipasi kerugian di hal-hal yang we never know tadi. Iya, gitu. juga untuk mengatur finansial kita ke Benar depan ya gitu. Karena kan banget, sekarang iya. apa-apa pakai duit, ya nggak Iya, sih? Ya benar. kan ujung-ujungnya semuanya Ujung-ujungnya duit duit. gitu kan. Terus juga kita nggak tahu apa yang terjadi sama kita ke depannya gitu Iya, kan. dan bikin kita nyaman juga nggak sih, Betul. ngerasa aman Mbak Van kalau punya asuransi. Iya, Kayak bukan misalnya, cuma buat kita sendiri kan iya, gitu, buat keluarga juga. gitu kan. Kayak misalnya nih, kayak kita kan alhamdulillah Indonesia Re itu memprovide karyawannya dengan asuransi kesehatan yang bagus banget. Makasih loh. Indonesia Re. Makasih Indonesia Re. Jadi kayak misalnya nih ya, amit-amit ada anak sakit gitu dan saya lagi di kantor nih ya, aku lagi di kantor, kayak oh ya udah anak bisa ke dokter gitu ya, diantar oleh mungkin mbaknya atau drivernya gitu lah ya, bisa langsung pakai gitu loh manfaat asuransinya. Jadi kayak kita juga merasa aman dan nyaman lah ya saat beraktivitas sehari-hari pun. Misalnya kalau asuransi lain ya, kayak misalnya tadi yang umroh itu, saat kita umroh misalnya amit-amit ada sakit atau apapun, itu ya bisa tercover di sana. Jadi kayak aktivitas sehari-hari kita tuh nyaman banget teman-teman kalau punya asuransi. Oke, jadi kan sebenarnya ini tuh asuransi tuh udah inline banget nggak sih sebetulnya sama gaya hidup kita sekarang Gaya ya? hidup dan aktivitas kita sehari-hari, Iya ya nggak nggak sih? Jadi kan kalau sekarang tuh kan zamannya tuh orang tuh pengennya apa, saving gitu kan, yang apa namanya, frugal living. Frugal living. Ya nggak sih gitu kan. Frugal living salah satunya juga kan bisa berinvestasi dengan Bener. asuransi gitu, daripada kita ngopi gitu kan. Yes. Gitu, ngopi kan bisa kalau keseringan gitu, kebanyakan kan bisa menyebabkan penyakit. It's okay gitu kalau misalnya kita mau ngopi-ngopi, mau jajan-jajan gitu kan. Tapi juga kita juga aware gitu kan dengan proteksi yang buat diri kitanya Bener sendiri banget. gitu. Ngopi bisa nyebabin GERD gitu kan, harus ke dokter, ke rumah sakit, kita udah punya asuransi gitu. Jadi gak khawatir lagi kalau mau ngopi-ngopi. Ya nggak sih? Bener banget. Dan yang tadi Mbak Fani tuh nyebut frugal living ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin punya gaya hidup yang kayak frugal living, itu kan sebenarnya pasti teman-teman ingin mengantisipasi kayak potensi di kemudian hari teman-teman harus keluar duit Iya, banyak, ya betul, nggak sih? betul. Justru kalau teman-teman pengen punya gaya hidup yang hemat, teman-teman tuh justru sebenarnya bisa milih berinvestasi pada proteksi asuransi. Iya. Dengan punya asuransi, kalau misalnya ke depannya amit-amit sakit, amit-amit kenapa-napa gitu ya, kendaraan lah ya gitu kan, kayak oke, ada asuransi, semua tercover, aman. Tabungan utuh ya gitu. Bukan utuh, bukan berarti utuh, tapi paling tidak akan meminimalisir betul. kerugian yang bisa teman-teman alami. Tuh dicatat ya Sobat Rio. Jadi asuransi tuh sekarang tuh sebenarnya penting banget gitu. Cuman ya memang jadi PR ya buat kita gitu di industri, PR banget. untuk gimana sih cara menjelaskannya nih ke masyarakat gitu. Mungkin juga tanpa sadar gitu kan,
mereka juga sebetulnya sobat-sobat Rio kita di luaran sana juga udah paham gitu sebetulnya asuransi itu penting gitu kan. Yes. Cuman mungkin mereka masih bingung Mau gitu. cari info di mana mau cari info di ya? mana, dan asuransi yang terpercaya gitu kan. Terus jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka tuh seperti apa Yes. gitu. Mungkin kita juga PR di industri ya gitu untuk bisa lebih menjelaskan lagi gitu Iya. ke sobat-sobat Rio kita ini gitu. Oke, berarti tadi seru banget ya gitu. Memang asuransi itu sebenarnya butuh banget gitu loh kita Butuh tuh. banget. Butuh banget gitu. Nah, tadi kan kita PR ya gitu kan untuk PR industri. di industri ya. Gitu untuk menjelaskan ke masyarakat. Nah, ini kan Mbak Ayas ini kan selain sebagai dokter, beliau juga merangkap tadi sebagai head Kepala Departemen Institute Learning Center di Indonesia Re Institute. Nah, terkait dengan Indonesia Re Institute nih gitu kan, mungkin Mbak Ayas sudah banyak bikin kajian kali ya gitu kan, bikin artikel. Jadi kalau misalnya Sobat Rio suka buka-buka website Indonesia Re, di situ ada artikel tuh banyak banget loh informasi-informasi yang yang penting dan bermanfaat dari Mbak Ayas ini gitu. Nah, itu nanti bisa dicek ya website Indonesia Re, www.indonesiare.co.id. Harus dicek loh ya. Harus dicek gitu. Nah, itu kan itu juga termasuk dari salah satu edukasi ya gitu. Benar banget. Nah, mungkin ada masukan gitu atau insight dari Mbak Ayas terkait dengan strategi edukasi apa sih yang tepat gitu saat ini untuk menyederhanakan konsep asuransi supaya lebih mudah ditangkap oleh masyarakat ya. Iya. Oke, jadi tadi Mbak Fani udah sempet kebilang nih kalau industri perasuransian itu punya PR ya gitu loh. Nah, PR-nya industri asuransi itu sebenarnya ada 2 nih PR utamanya. Yang pertama adalah meningkatkan dan menyebarkan awareness. Ini adalah PR yang penting. Balik lagi nih teman-teman, tadi tuh kan hambatan dari penetrasi dan literasi asuransi itu kan ada urgensi, kebutuhan, dan satu lagi pengetahuan ya. Nah, kalau misalnya orang itu belum punya awareness akan sesuatu, orang itu kan pasti akan malas cari tahu, merasa tidak butuh, dan merasa tidak urgent. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyebar awareness tadi, meningkatkan awareness. Nih teman-teman, ada data. Sebenarnya penetrasi asuransi di Indonesia itu sempat meningkat loh, yaitu pada tahun 2020. Ingat nggak tahun 2020 tuh ada apa? COVID, benar banget. Jadi sebenarnya saat itu orang merasa urgent punya asuransi, merasa butuh sama asuransi buat punya proteksi kesehatan lah ya. Jadi waktu itu sempat di tahun 2020 itu penetrasi asuransi di Indonesia itu meningkat lah ya sedikit di 3, something, walaupun memang masih di bawah 4%, tapi itu paling tinggi selama kurang lebih 5 tahun ke belakang. Bahkan lebih tinggi daripada tahun 2023. Karena memang masyarakat merasa ada urgensinya. Nah, masa kita harus nunggu pandemi lagi sih buat meningkatkan awareness? Jangan. Jadi memang kita harus berpikir nih, kita mengubah pola pikirnya. Jangan sampai ada sesuatu dulu baru kita punya awareness, tapi kita harus mikir ke depannya mungkin bisa terjadi sesuatu, makanya kita harus punya awareness gitu. Jadi itu yang sebenarnya pola pikir yang harus disebar kepada masyarakat, dan itu adalah PR kita semua Mbak Fani. PR kita di industri termasuk tentunya Indonesia Re ya sebagai perusahaan reasuransi nasional, karena kita tuh memang teman-teman, mungkin kalau teman-teman dengar dulu Reas itu kerjanya apa sih? Reas itu ya udah cuma backup, cuma ngasih kapasitas. Kita nggak cuma gitu ya Mbak Fani ya. Terbukti dengan adanya Indonesia Re Institute ini, kita itu juga punya misi itu tadi gitu loh, untuk meningkatkan penetrasi, meningkatkan literasi, dan kita memang ingin empower industri perasuransian ini melalui pengetahuan gitu. Nah, tadi Mbak Fani juga sempat bilang sering ada kajian artikel gitu. Jadi memang di Indonesia Re Institute itu kita ada 3 departemen nih teman-teman. Yang pertama ada learning, ini ada saya. Kita tuh memang ada bikin training, mungkin sharing knowledge, FGD, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini ada departemen juga namanya departemen riset. Kepala departemennya itu Pak Fiza. Waktu itu kayak Pak Fiza baru jadi podcaster kita juga nggak sih? Episode kemarin udah lihat belum sih Sobat
Sobat Rio yang Jangan Pak lupa Fiza. nonton podcastnya Pak Fiza kemarin. Pak Fiza adalah kepala departemen riset, dan Pak Fiza ini adalah kepala departemen yang memang mengeluarkan hasil kajian-kajian. Jadi memang Pak Fiza melakukan kajian bersama timnya, dan kajian ini nantinya akan menjadi insight buat kita supaya bisa membuat industri asuransi kita tuh lebih baik lagi ke depannya. Dan yang ketiga, kita punya BPDAN. Jadi BPDAN ini memang pengelola data asuransi yang saat ini memang masih asuransi kebakaran dan asuransi properti ya, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi sesi yang bisa dikelola oleh BPPDAN sehingga si BPPDAN ini bisa memberikan insight, manfaat dari data-data kepada industri secara lebih meluas. Nah, ngomongin tentang tadi awareness, kemudian Indonesia Re Institute, mungkin teman-teman aku boleh izin campaign sedikit ya Mbak Fani Iya ya di sini. boleh dong. Jadi baru kemarin ya, baru banget di tanggal 7 Oktober kemarin Indonesia Re Institute itu mengadakan launching program iLearn. Nah, iLearn ini teman-teman mungkin nanya ya, apa sih iLearn? Jadi memang ini program adalah program yang akan memberikan sharing knowledge terkait dengan industri perasuransian dan industri-industri terkait lainnya. Tidak hanya kepada shading alias tidak hanya kepada perusahaan asuransi. Jadi kalau dulu Indonesia Re itu ya kita di institut memberikan training nih ke perusahaan asuransi supaya memang bisa meningkatkan kapabilitas ya dari SDM di industri asuransi. Tapi sekarang dengan adanya iLearn ini, kita tidak hanya memberikan sharing knowledge itu kepada shading-shading saja, tapi juga kepada stakeholders lain gitu. Jadi misalnya seperti Kementerian BUMN, kepada dengan juga OJK, kita ada partnership juga dengan mereka, dan tentunya kita juga ada memberikan sharing knowledge juga kepada publik. Sebenarnya ini adalah inti dari yang ingin kita bahas nih pada hari ini, bagaimana Indonesia Re melalui Indonesia Re Institute bisa membantu meningkatkan penetrasi, awareness dan literasi asuransi di masyarakat Indonesia. Jadi jangan lupa nantikan program-program seru kita karena pastinya ini akan beda ya Mbak Fani ya dengan mungkin training yang kita berikan selama ini kepada teman-teman di shading companies, karena itu tentunya kepada sesama orang di asuransi mungkin lebih teknis ya bahasanya. Nanti kita akan bikin untuk acara sharing knowledge dengan masyarakat itu yang bahasa yang lebih mudah dipahami, sehingga tentunya kita harapkan bisa meningkatkan 3 tadi, urgensi, kebutuhan, dan pengetahuan masyarakat akan asuransi di Indonesia. Keren banget deh ini penjelasannya Mbak Ayas ini. Jadi Indonesia Re itu Sobat Rio, selain juga kita menyediakan layanan reasuransi yang andal, kita juga di sini juga berpartisipasi sebagai center of knowledge ya gitu. Indonesia Re juga sebagai pusat pengetahuan di industri asuransi. Jadi kita berharap tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Ayas, kita bisa menjadi sumber informasi buat masyarakat gitu kan, buat Sobat Rio semua gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Rio nih mau cari-cari informasi mengenai asuransi, reasuransi, terus pantengin aja Indonesia Re gitu, bisa dari websitenya, media sosialnya, atau juga tadi kalau misalnya mau ketemu sama atau mau diskusi langsung sama Mbak Ayas juga boleh loh gitu kan. Tadi iya, kita banyak diskusi gitu. ya. Nah, artikel-artikelnya juga boleh dibaca loh tadi boleh yang di website itu kan. Websitenya gitu. Alamatnya apa Mbak Fani? Tadi www.indonesiare.co.id gitu. Di medsos-medsos kita juga medsos kita juga udah banyak lengkap banget. Kan? Ada Twitter, Facebook, Instagram, IG, TikTok. LinkedIn, TikTok. Aduh. Kita udah punya TikTok. Jadi jangan lupa ya kita follow, terus juga ikutin terus gitu informasi-informasi yang ada di Indonesia Re. Jadi supaya nggak ketinggalan informasi dari kita. Karena memang ya Mbak Fani ya, Indonesia Re ini sangat banyak berkembang banget sih. Jadi mungkin dulu sosmednya kita itu cenderung tone-nya lebih formal kali ya, jadi mungkin kurang membumi untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang tidak terlalu paham asuransi. Tapi dengan konten-konten sekarang kok aku nilai bagus banget sih. Jadi kayak bener-bener gampang banget dimengerti nih ya, kayak mungkin teman-teman yang rada
awam gitu sama asuransi itu juga bisa menarik manfaat dan kayak paham kayak oh ternyata asuransi itu gini, oh ternyata asuransi itu banyak produknya, oh ternyata asuransi itu bermanfaat. Makanya jangan lupa terus pantengin medsosnya Indonesia Itu Re. juga salah satu misi kita ya gitu, Bener untuk tadi banget. meningkatkan literasi lagi mengenai asuransi dan reasuransi. Oke, menarik banget deh diskusi kita Nggak kali ini, terasa nggak kerasa ya. Akhirnya udah sampai di ujung Rain Podcast kita gitu. Makasih banyak Mbak Ayas Terima atas kasih insight-insightnya. juga. Tadi ada saran-sarannya juga kan buat Sobat Rio Yes. gitu. Jadi jangan ragu buat berasuransi gitu, karena asuransi itu sangat bermanfaat dan akan kita perlukan gitu kan di Akan saat kita perlukan. ya di saat yang urgent gitu kan gitu, dan itu sangat-sangat membantu sekali gitu. Iya, kita tidak tahu kapan kegentingan itu, Betul, urgensi betul. itu terjadi. Jadi lebih baik ya kayak peribahasa sedia payung sebelum hujan, sedia asuransi sebelum kena penyakit, kecelakaan atau kena kerugian-kerugian lainnya. Karena mungkin teman-teman ngerasa saat ini asuransi belum memberi manfaat ya. Mungkin nanti gitu loh. Jadi nanti teman-teman pasti akan merasakan manfaat dari asuransi. Supaya hidupnya lebih aman, Lebih nyaman, tenang saat beraktivitas ya. Oke, terima kasih Mbak Ayas atas kehadirannya di Rain Podcast episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat ya buat Sobat Rio semuanya. Oke, amin teman-teman. Semoga sharing dari Rein Podcast hari ini berkenan, bisa diterima masyarakat dan tentunya makin meningkatkan pengetahuan serta awareness dari teman-teman akan pentingnya asuransi. Ya, oke, mungkin sekian Rain Podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode-episode Rain Podcast selanjutnya. Yang Bye. pastinya gak kalah seru. Oh iya, simak terus ya, pantengin terus YouTube Indonesia Re. Kita juga punya YouTube, ini adanya di YouTube ya. Oke teman-teman, terima Bye-bye. kasih semuanya. Thank you. Bye-bye.